Lalu, oke, merhaba teman-teman. Di sini ada Kak Harissa, mahasiswa Istanbul University, ya, di jurusan Business Administration, yang dimana begitu segudang pengalamannya, ya, di tingkat internasional, di tingkat nasional Turki juga aktif berorganisasi, ya. Global 2 mana ngundang Kak Haritsa pada malam hari ini untuk teman-teman di seluruh Indonesia, ya, berbagi pengalaman mulai dari pengalaman kuliah di Turki sampai tips and tricks nih Kak Aritza untuk masuk ke kampus impian kita Istanbul University. Nyusul Kak Aritza ya, seperti itu. Maka dari itu, Kak Aritza juga udah nyiapin materi yang sangat spesial buat teman-teman. Dia lengkap, keren banget. Tadi saya sudah sedikit baca ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu teman-teman nanti bisa tanya jawab sama Kak Aritza. Oke, saya sapa Kak Aritza ya. Sehat Kak Aritza, merhaba. Merhaba, Bang Over. Di sana jam berapa nih? Sekarang jam setengah empat, setengah Setengah empat empat sore. ya, kita beda 4 jam, Ya, teman-teman. Udah mulai sibuk kuliah juga ya. Kemarin ya. kemarin udah Jadi liburan, masa liburan ya, udah selesai ya. ya. Kalau untuk Istanbul University sendiri, kebetulan kita 1 minggu lagi lah masuk kuliah. Sekarang lagi proses buat milih mata kuliah. Oke, milih mata kuliah teman-teman. Jadi Kak Haritsa itu waktu berangkat di tahun 2019 bareng Kak Rais ya. Ya, betul. Betul, 2019 sangat berangkat, terus ikut ya. persiapan bahasa. Dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman ya Iya. udah di-spill tuh persiapan-persiapan apa aja. Nah, di awal nih Kak Arisa saya untuk sebagai pembuka nanti Kak Arisa silahkan share materinya. Yang pasti pada hari ini kita pengen tahu nih tips and trick Kak Arisa masuk ke Istanbul University, terus pengalaman kehidupan di kampus dan lain-lainnya pastinya lengkap dari Kak Arisa. Eh, Pertanyaan awal dari saya nanti silahkan Kak Haritsa share materinya ya, di mana pada akhirnya kenapa sih Kak Haritsa memilih negara Turki sebagai tujuan tuh awalannya tuh ya, sebagai tujuan pendidikan. Oke, silakan Kak Haritsa kalau mau share PPT-nya silakan. Dan Oke, dibuka dulu sebentar boleh. ya. Kira-kira udah kelihatan belum ya? Sudah terlihat Kak. Oke. Ini gimana, Bang Over? Langsung mulai apa gimana? Siap, silakan Kak, silakan. Oke, sebelumnya merhaba teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya telah diundang oleh Global Edu Amanah ya untuk mengisi materi pada kesempatan malam hari waktu Indonesia ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing bersama teman-teman semuanya calon mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah nantinya akan berangkat kuliah ke Turki ya. Nah, jadi saat ini mungkin saya akan memberikan sharing-sharing materi, berbagi pengalaman, dan juga live update selama berada di Turki beberapa tahun terakhir. Mungkin bisa jadi salah satu motivasi untuk teman-teman semuanya juga untuk bisa melanjutkan persiapan perkuliahan di sini. Nah, mungkin izin untuk memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Sebelumnya nama saya Harissa Mujahid, kelahiran di Kairo, Mesir, 30 Desember 2001, asal Indonesianya dari Medan, Sumatera Utara. Nah, ini beberapa riwayat pendidikan dan juga riwayat organisasi. Mungkin tidak usah dibacakan satu persatu, teman-teman bisa melihat. Alhamdulillah saya juga aktif ya di beberapa organisasi di Turki, dan juga di dunia khususnya ada perhimpunan pelajar Indonesia di dunia dan juga ada juga yang di tingkat kawasan ataupun benua di Amerika Eropa. Saat ini menjabat sebagai wakil kepala biro di situ. Terus ada juga di ICMI Turki dan juga ketua MPA PP Istanbul dan lain sebagainya. Oke, nah mungkin cukup ya perkenalan. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bertanya lebih lanjut boleh soal organisasi atau yang lainnya. Nah, di sini kita mau memulai dengan satu pertanyaan. Apakah
kamu sudah memiliki perencanaan studi yang matang? Mungkin pertanyaan ini terlihat simpel ya teman-teman. Semua orang itu bisa melontarkan pertanyaan ini dengan gampang, tapi makna dari pertanyaan ini tuh sebenarnya mendalam gitu. Kenapa? Karena hanya sekitar 20-25% pelajar SMA atau lulusan SMA yang sudah memiliki perencanaan studi yang matang setelah dia selesai di masa SMA-nya untuk melanjutkan ke perkuliahan atau melanjutkan ke diploma atau mungkin lanjut bekerja. Nah, sisanya sekitar 75% itu mereka belum punya persiapan apapun atau belum tahu mau melangkah selanjutnya ngapain lagi setelah lulus dari SMA. Nah, beruntunglah teman-teman yang ada di sini mungkin sedikit banyaknya udah punya plan gitu ya untuk melanjutkan apalagi nih setelah nanti selesai di bangku SMA. Nah, jadi itu teman-teman. Pertama yang harus diresapi adalah kita udah punya perencanaan atau belum. Nah, mungkin di sini saya akan sharing terkait peluang kuliah di luar negeri. Oke, kita general dulu ya, membahas tentang luar negeri, belum ke Turkinya. Nah, saya sebagai salah satu orang yang dari dulu, dari SD sangat tertarik untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri, punya beberapa alasan. Kenapa saya dari SD, SMP, SMA selalu kekeh kalau misalkan mau lanjut studi ke luar negeri, entah negara apapun itu dulu. Waktu teman-teman tanya, waktu guru-guru tanya, mau lanjut ke PTN mana, mau lanjut ke universitas swasta mana, saya bilang kemungkinan nggak di Indonesia. Saya ingin lanjut studi abroad ke luar negeri. Nah, alasannya kenapa? Pertama, kita bahas dulu dari keunggulan. Oke, sorry sebentar. Nah, ada beberapa hal yang saya pertimbangkan untuk bisa melanjutkan studi ke sini. Yang pertama adalah di saat kita pergi meninggalkan tanah air, jauh dari tanah air, rasa cinta kita kepada keluarga ataupun kebanggaan kepada tanah air itu akan meningkat. Teman-teman mungkin ada yang SMP atau SMA-nya jauh dari keluarga nggak? Mungkin pesantren atau mungkin beda kota. Pasti beda rasanya di saat teman-teman ada di samping keluarga, dekat bersama keluarga, dengan setelah teman-teman berada jauh gitu. Karena jarak akhirnya meningkatkan rasa cinta dan juga kebanggaan kita terhadap entah itu keluarga ataupun tanah air. Karena case-nya adalah tentang studi di luar negeri. Lalu yang kedua adalah memiliki jaringan pertemanan internasional yang luas. Yang saya maksud internasional di sini tidak hanya pertemanan dengan orang-orang dari bangsa asing, tapi juga teman-teman pelajar Indonesia dari negara-negara lainnya. Di saat kita berada di Indonesia, mungkin peluang itu tidak terlalu besar ya untuk bisa terkoneksi ataupun terhubung dengan sesama pelajar luar negeri. Tapi di saat kita udah memutuskan belajar di luar negeri, entah itu di negara manapun, pasti kita akan banyak berkomunikasi ataupun terhubung dengan sesama pelajar-pelajar Indonesia di negara-negara lainnya. Nah, itu. Lalu yang ketiga, membuka pikiran dan wawasan dalam memandang kehidupan. Ibaratnya nih, teman-teman sekarang yang lagi SMA khususnya, pasti kalian ngerasa kalian itu kalau di sekolah, misalkan saya dulu lah SMP dan SMA di sekolah yang sama. Di saat saya udah di bangku SMA, rasanya tuh satu sekolah udah punya saya. Kayak semua satu isi sekolah, orang-orang yang ada di sekolah, guru-guru, udah kenal semuanya sama saya kayak gitulah. Jadi kayak ibaratnya kita ngerasa udah besar di dalam satu tempat yang kecil gitu, di sekolah kita doang. Nah, di saat kita berusaha untuk keluar dari zona nyaman, pergi jauh, hal itu akan membuka pikiran dan wawasan kita untuk memandang kehidupan yang ternyata tidak sesempit apa yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah melatih kemandirian diri sendiri dalam hal apapun. Mungkin kita yang sekolah di sekolah swasta atau negeri, nggak jauh dari rumah, itu kita biasa kalau di rumah udah dimasakin. Kalau misalkan kamar kita berantakan, udah diberesin. Rumah kita berantakan, ada yang nyapuin, atau ada yang nyuci piringin, dan lain-lain. Kita terbiasa untuk
dibantu dalam segala hal. Kalau misalkan kita dekat dengan keluarga, atau misalkan teman-teman yang pesantren, teman-teman yang pesantren itu udah biasa kalau makan ya udah tinggal ngambil di kantin, udah disediakan. Kalau misalkan mau nyuci baju, ada yang cuci baju sendiri, mungkin ada juga yang dicuciin. Nah, paling mungkin ada beberapa piket, tapi itu ya terbiasalah kita membagi tugas dengan eh, sesama teman-teman di lingkungan itu. Nah, di sini kalau misalkan kita udah jauh dari keluarga, mungkin ini case-nya sama halnya juga untuk orang-orang yang ngerantau ya, kuliah di luar kota atau ke luar negeri. Kita pasti akan dihadapkan dengan segala halnya kita lakukan sendiri, mulai dari masak, nyuci, baju, jemur, setrika, mengatur keuangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, yang kelima adalah peluang bersaing dan mendapatkan kerja di luar negeri yang lebih tinggi. Teman-teman percaya nggak kalau misalkan jumlah mahasiswa lulusan luar negeri yang stay dan juga melanjutkan kerja di luar negeri itu jauh lebih tinggi dibanding teman-teman yang kuliahnya di dalam negeri terus melanjutkan pekerjaan di luar negeri. Karena emang kita udah terbiasa dengan persaingan selama di perkuliahan, terus juga mungkin kita ijazahnya diakuin sama beberapa perusahaan luar negeri juga. Kayak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah langkah tepat untuk keluar dari zona nyaman dan memulai petualangan baru. Ya, ini mungkin salah satu alasan ya, yang bagi teman-teman yang bosan dengan hal-hal yang itu lagi, kehidupan yang kayak gitu-gitu lagi, mungkin bisa jadi salah satu opsi ataupun alternatif melanjutkan studi. Nah, lalu yang ketujuh, dapat mempelajari budaya dan tradisi di negara lain. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Bahwasanya Indonesia, negara tempat kita tinggal, itu udah memiliki banyak kebudayaan dan juga tradisi adat. Di saat kita memutuskan untuk keluar, kita belajar budaya dan tradisi yang baru lagi. Akan tetapi ini ada beberapa catatan yang harus teman-teman ingat bahwasanya sebelum kita mempelajari budaya dan juga tradisi negara lain, kita harus paham dan kita harus menguasai dulu tradisi dan juga budaya negara kita sendiri. Jadi, di saat kita keluar, kita tidak hanya terperangah ataupun terkesima dengan budaya dan tradisi negara lain, tapi kita juga udah tahu bahwa negara kita juga kaya akan budaya dan tradisi. Jadi kita di satu sisi eh, mengenalkan budaya dan tradisi kita, dan di satu sisi kita juga mempelajari budaya dan tradisi negara lain. Nah, seperti itu. Dan terakhir mungkin di sela kesibukan kuliah, kita juga bisa sambil jalan-jalan dan juga mendapatkan suasana baru. Itu salah satu nilai plus ya, yang pastinya berbeda lah dengan Indonesia. Walaupun Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam yang bisa kita kelilingi satu persatu. Nah, next. Dengan tadi beberapa keunggulan, tetap ada kendala-kendala yang kita lewati. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Dan teman-teman yang punya plan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, itu mau nggak mau harus siap dengan resiko-resiko yang akan kalian terima. Resikonya apa aja? Mungkin saya kelompokkan atau saya eh, persingkat menjadi 4 hal. Yang pertama adalah perbedaan bahasa, kultur, dan juga budaya. Ini eh, mungkin kalau misalkan belum ngerasain langsung terlihat sangat, paling nanti juga kalau misalkan udah setahun 2 tahun bisa terbiasa gitu. Tapi percayalah bahwa itu nggak segampang ataupun nggak semudah yang kita pikirin. Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan kultur masyarakat, itu tuh mengebuat kita struggle gitu untuk bisa bertahan selama berada di luar negeri. Dan mungkin untuk sebagian orang Indonesia yang nggak terbiasa untuk menerima perubahan atau bahasanya kurang adaptif, itu akan lebih susah untuk bisa berjuang ataupun struggle di hal itu. Eh, jadi kita
harus menjadi pribadi yang adaptif dan punya fleksibilitas yang tinggi. Nah, terus yang kedua adalah sulit beradaptasi mulai dari perbedaan musimnya, makanan pokoknya, dan sebagainya. Nah, Indonesia itu negara yang memiliki dua musim, musim panas dan musim hujan. Di saat kita pergi ke Turki, yang mana merupakan salah satu negara Eropa, kita akan dihadapkan oleh empat musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan juga musim semi. Dan perubahan-perubahan musim itu sangat-sangat terkadang sangat ekstrim gitu ya. Bahkan kita suka langsung drop di saat pergantian dari musim panas ke musim dingin ataupun musim dingin ke musim panas. Nah, jadi kita harus membiasakan diri dengan itu. Terus pakaian yang kita gunakan juga nggak bisa hanya satu. Di saat musim dingin kita harus pakai pakaian yang tebal. Dan di saat musim panas menggunakan pakaian yang tipis. Jadi di sini kita terbiasa untuk ngeganti ini kita ya, wardrobe kita gitu. Lemari kita kalau musim dingin itu isi lemarinya baju tebal semua. Kalau musim panas isi lemarinya baju tipis semua kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah homesick atau rindu keluarga dan suasana di Indonesia. Ini juga pasti ya akan dirasakan saat kita jauh dari keluarga. Terus yang terakhir adalah pengurusan izin tinggal harus sesuai dengan regulasi lokal. Kita sebagai salah satu pendatang di negara orang lain, pastinya harus memiliki izin tinggal yang legal gitu ya. Karena kalau misalkan kita sebagai pendatang tidak memiliki izin tinggal atau tidak mematuhi regulasi lokal yang ada di negara tersebut, pastinya kita bisa berurusan dengan hukum setempat gitu. Kebetulan saya juga saat ini eh, berada di bawah SK KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki, sebagai Satuan Petugas Perlindungan WNI, warga negara Indonesia. Jadi saya yang paling sering lah berurusan dengan ini. Saya sering mendampingi WNI di sini ke kantor polisi, bahkan sempat juga sampai ke pengadilan karena urusan-urusan tertentu kayak gitu. Oke, mungkin sekiranya itu ya empat poin kendala yang bisa teman-teman rasakan kalau misalkan nanti melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, tadi kita udah berbicara keunggulan dan juga kendalanya. Sekarang tips and tricksnya, gimana supaya kita bisa kuliah di luar negeri. Yang pertama tentunya kita harus harus melakukan riset yang mendalam mengenai universitas dan program studi yang kamu incar. Nah, riset ini merupakan dasar ya, teman-teman. Kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, kita harus punya ilmu. Kalau kita mau punya ilmunya, kita harus melakukan riset ataupun pendataan. Kalau misalkan kita malas untuk melakukan riset atau mencari informasi-informasi, saya saranin mending dari sekarang nggak usah kuliah ke luar negeri. Karena nanti begitu kita berada di luar negeri, mungkin sekarang oke, kita di Indonesia ada teman-teman yang bisa bantu nge-supply informasi-informasi. Kalau kita males nyari, ada teman yang tahu bisa nge-share ke kita. Tapi di saat kita udah sampai di luar negeri, siapa yang bakal bantu? Nggak ada. Kita harus ngeriset sendiri, kita harus nyari informasi sendiri, harus nanya ke sana ke sini, dan itu merupakan dasar karakter yang harus dimiliki calon pelajar yang akan melanjutkan studi ke luar negeri, melakukan riset. Yang kedua adalah mempersiapkan seluruh persyaratan pendaftaran dengan teliti. Nah, ini eh, seharusnya informasi-informasinya nanti akan terhubung kalau misalkan kita udah riset, udah nyari informasi, kita akan tahu persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk pendaftaran, apakah perlu IELTS ataupun TOEFL atau nggak perlu, atau perlu nilai ijazah, nilai ujian yang lainnya. Nah, nanti di situ kita harus melengkapi persyaratannya dengan seksama dan teliti, supaya tidak ada hal-hal yang terlewat. Nah, yang ketiga apa?
meningkatkan kemampuan menggunakan bahasa asing. Nah, pastinya kita tahu ya, kalau misalkan kita nggak akan menggunakan bahasa Indonesia lagi. Kalau misalkan udah studi di luar, kita harus terbiasa menggunakan bahasa yang nggak biasa kita pakai. Jadi kita harus belajar ataupun meningkatkan kemampuan menggunakan bahasa asing kita. Supaya apa? Supaya kita bisa survive di negara tempat kita melanjutkan studi. Misalkan teman-teman mau ke Turki, berarti kita harus meningkatkan kemampuan bahasa Turki. Teman-teman mau melanjutkan studi kemana? Ke Jepang, harus meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Mau melanjutkan studi ke negara mana? Pokoknya negara apapun yang kita tuju, bahas keseharian yang ada di negara itu setidaknya harus kita kuasain. Entah itu bahasa sehari-harinya maupun bahasa perkuliahannya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa survive. Kalau enggak, ya udah, nggak akan bisa survive gitu. Dan yang terakhir adalah mencari mentor mahasiswa atau alumni di universitas tersebut. Ini mungkin nggak terlalu penting, tapi kalau ada bisa jadi nilai plus. Kenapa? Karena mereka itu orang yang berpengalaman dan pernah menjalani studi di situ. Jadi di saat kita punya kenalan, mencari kenalan, ataupun kenal dengan alumni ataupun mahasiswa yang ada di situ, pastinya akan lebih memudahkan kita selama proses dari pendaftaran, terus sampai juga eh, perkuliahannya, itu akan sangat-sangat menjadi nilai plus untuk membantu dan memudahkan kita di situ. Nah, jadi itu 4 tips and trick untuk bisa kuliah di luar negeri. Nah, mungkin tadi Bang Alfa sempat nge-mention juga ya di awal. Kenapa sih dari tadi waktu saya SD sampai SMA ditanya tuh selalu pengen kuliah ke luar negeri, akhirnya memilih untuk kuliah di Turki. Kenapa Turki? Nah, saya memiliki 6 alasan yang jadi motivasi saya, yang jadi pendorong saya untuk akhirnya memantapkan diri melanjutkan studi di Turki. Yang pertama adalah pendidikannya mengadopsi standarisasi sistem pendidikan Eropa dan gelar dari para lulusannya diakui oleh internasional. Jadi ada beberapa universitas di Turki yang mana ijazahnya itu menggunakan ijazah biru. Ijazah biru itu apa? Ijazah yang diakui oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Nah, jadi eh, selain sistem pendidikannya udah standarisasi Eropa, gelarnya, lulusannya diakuin juga oleh perusahaan internasional untuk khususnya teman-teman yang setelahnya mau melanjutkan bekerja di perusahaan-perusahaan internasional ataupun di luar negeri kayak gitu. Nah, lalu yang kedua adalah kulturnya merupakan perpaduan budaya timur dan barat sehingga memudahkan untuk memiliki jaringan internasional. Nah, secara letak geografisnya, Turki ini lumayan strategis ya, teman-teman. Ada di tengah-tengah eh, benua Eropa dan juga benua Asia. Bahkan Turki adalah negara dua benua ya, yang mana mungkin lebih banyak wilayah Asianya gitu. Tapi secara kedaulatannya diakui merupakan negara bagian Eropa. Nah, maka dari itu banyak, nggak hanya dari Indonesia, tapi banyak mahasiswa-mahasiswa luar negeri lainnya yang berkumpul di Turki. Teman sekelas saya itu ada yang orang Rusia, ada yang orang Spanyol, ada yang orang Kazakhstan, ada yang orang Iran. Jadi kita nggak hanya ketemu mahasiswa lokal yang dari Turki, tapi dari negara-negara lain juga ada di Turki gitu. Jadi di saat kita memutuskan untuk kuliah ke Turki, kita nggak hanya punya jejaring dengan mahasiswa Turki, tapi juga mahasiswa dari negara-negara lainnya yang sama-sama lagi studi di Turki. Kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, Turki merupakan negara Islam terbesar dan termodern di dunia, serta menjadi pusat pariwisata sejarah dan budaya. Ya, mungkin teman-teman tahulah, sekarang banyak masyarakat Indonesia yang pengen jalan-jalan itu pasti ke Turki. Atau misalkan lagi umroh ataupun haji, transitnya di Turki. Karena Turki itu
negara yang strategis dari sisi pariwisata, dari POV pariwisatanya, dan juga sejarah keislamannya. Nah, jadi eh, sangat-sangat mengundang ya, menarik untuk khususnya kita, kalau misalkan teman-teman perhatiin banyak orang Indonesia yang kalau punya kesempatan untuk bisa liburan, pasti ke Turki gitu. Nah, selanjutnya Turki terletak di dua benua, yaitu Eropa dan Asia, yang mana tadi mungkin sekitar 90 persenan wilayahnya itu terdiri dari bagian Asia dan 10% sisanya itu Eropa, tapi secara kedaulatan diakui adalah negara bagian Eropa. Serta terdiri dari 7 provinsi dan juga 81 kota. Dengan ibu kotanya adalah Ankara. Istanbul merupakan pusat perekonomian dan Ankara merupakan ibu kota Turki, yang mana mungkin selama ini banyak disalahpahami ya, bahwa Istanbul adalah ibu kota Turki. Gitu. Selanjutnya adalah yang kelima, biaya hidup yang tidak semahal negara Eropa umumnya, dan juga biaya pendidikan yang relatif terjangkau dibanding negara lainnya. Jadi, untuk teman-teman yang khususnya kuliah dengan jalur mandiri, non beasiswa, Turki cukup terjangkau dibanding negara-negara lainnya yang mungkin jauh lebih mahal. Bukan berarti di sini saya katakan murah juga gitu ya biayanya, tapi dibanding negara-negara lainnya cukup terjangkau. Nah, dan yang terakhir adalah Turki memiliki 4 musim, yang mana kalau dari saya sendiri juga ingin ya merasakan musim gugur, musim semi, dan juga musim dingin itu khususnya ada salju gitu ya di Turki. Nah, jadi mungkin ini rangkuman alasan dari saya pribadi, pandangan subjektif saya kenapa ingin melanjutkan studi di Turki. Next. Nah, tadi saya sempat menyinggung ya, bahwasanya Turki ini merupakan salah satu negara yang memiliki eh, sisi pariwisata dan juga sejarah keislaman serta alam yang sangat menarik gitu untuk dikunjungi oleh berbagai turis dari mancanegara, nggak hanya dari Indonesia, tapi dari Indonesia juga sangat banyak ya. Nah, eh, mungkin ini sedikit aja kita tampilkan gambarnya. Ini di Istanbul ada Hagia Sophia. Hagia Sophia ini mungkin 3-4 tahun terakhir kita ketahui sebagai museum dan beberapa tahun yang lalu Presiden Recep Tayyip Erdogan mengesahkan Hagia Sophia ini menjadi masjid kembali. Yang mana dulu sempat jadi gereja juga, terus jadi masjid, setelah itu jadi museum, lalu dikembalikan lagi fungsinya sebagai masjid. Dan juga sedikit nge-spill aja, kalau dari apartemen tempat saya tinggal ke Hagia Sophia ini, itu tuh cuma sekitar 15 menitan. Jadi bisa kesini setiap hari gitu. Nah, selanjutnya ada Blue Mosque. Blue Mosque ini depan-depanan, berhadapan langsung dengan Hagia Sophia tadi. Lalu ada Kapadokia, salah satu negeri peri yang mungkin teman-teman semuanya udah tahu ya, sempat viral Kapadokia ini karena salah satu sinetron di Indonesia. Lalu ada Uludamoun, ini gunung salju yang mana biasanya turis-turis yang datang sekitar bulan Desember sampai bulan Februari pasti ke sini untuk main ski, ngelihat salju gitu ya. Karena di Uludamoun ini salah satu gunung dengan salju tertebal yang bisa kita temukan di Turki. Lalu selanjutnya ada Istana Dolmabahce, lalu ada Sulaimania, Masjid Sulaimania, lalu ada Menara Galata, dan lain sebagainya lah. Masih banyak. Itu mungkin tadi eh, beberapa salah satu ini ya
landmark lah yang ada di Turki, khususnya di Istanbul. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mengupas lebih dalam lagi. Ini mungkin part terpenting ya, teman-teman, kalau misalkan mau studi di Turki, tolong diperhatikan, ini part terpenting, kehidupan selama di Turki. Mungkin boleh dicatat. Yang pertama adalah tempat tinggal. Tempat tinggal mahasiswa ataupun pelajar di sini tuh biasanya ada di empat ini. Yang pertama ada asrama pemerintah. Asrama pemerintah ini biasanya dikhususkan untuk pelajar-pelajar yang berkuliah di universitas negeri. Jadi ataupun mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki. Jadi dia itu akan ditempatkan di asrama pemerintah. Lalu yang kedua ada asrama swasta. Asrama swasta ini banyak ya, dan harganya juga bervariasi, mulai dari yang mahal hingga yang termurah, tergantung fasilitas-fasilitas yang didapatkan. Asrama swasta tersebar di mana-mana, dan juga ini salah satu opsi yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa Indonesia yang mandiri kalau dia ingin survive untuk tinggal bersama sesama orang asing kayak gitu. Lalu yang ketiga ada asrama agama. Nah, ini asrama agama biasanya seperti pesantren gitu ya. Jadi kita ada kelas tambahan, kelas untuk belajar ilmu agamanya, eh, dan ada juga beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama agama ini. Lalu untuk yang paling paling banyak yaitu apartemen. Selayaknya apartemen tempat tinggal biasa, ini merupakan pilihan yang paling sering dipilih oleh mahasiswa di sini karena lebih bebas ya. Kalau misalkan kita di luar asrama itu tidak ada aturan-aturan yang mengikat, tidak ada jam malamnya, tapi ya kita harus lebih struggle untuk mengurus apartemennya sendiri, mulai dari eh, nyari apartemennya, terus perizinannya, terus pengurusan apartemennya dan lain-lain kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau kuliah ke Turki, bisa dipilih salah satu dari empat pilihan tempat tinggal yang ada. Next, transportasi umum. Nah, jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau misalkan lagi kuliah di Turki, mau kemana-mana itu susah. Karena transportasi umum di sini aksesnya sangat-sangat mudah. Di sini tuh nggak ada yang namanya Gojek, nggak ada yang namanya Grab. Jadi kita kemana-mana naik transportasi umum. Dan transportasi umum ini sangat-sangat mahasiswaable lah, karena akan banyak akses dan juga kemudahan untuk para mahasiswa. Di antaranya ada apa aja? Ada Marmarai. Marmarai itu kereta api lintas benua untuk penyeberangan dari benua Asia ke benua Eropa misalkan, ataupun sebaliknya. Lalu selanjutnya ada tramway. Tramway ini ada kereta api yang di tengah lalu lintas gitu, di tengah jalan. Terus ada juga metro. Metro ini kereta api bawah tanah. Selanjutnya ada wapur. Wapur ini adalah sejenis kapal pesiar untuk misalkan kita mau nyebrang ke dari benua Asia ke benua Eropa misalkan, atau sebaliknya. Nah, terus ada juga Metrobus. Metrobus ini kayak busway ya, kalau misalkan di Jakarta, kayak Transjakarta gitu. Nah, eh, terus ada juga beberapa transportasi-transportasi lainnya, kayak otobus. Otobus itu kayak bis biasa lah gitu, dengan rute ataupun eh, jalur lintas biasa. Terus ada juga eh, kayak angkotnya Turki di sini, tapi itu emang bayarnya pakai cash dan lain-lain. Masih banyak lah transportasi-transportasi umum lainnya. Oke, selanjutnya, nah ini, biaya hidup. Jadi untuk saat ini, satu Turkish lira itu senilai
Rp450. Ini dikarenakan inflasi yang terjadi di Turki ya, teman-teman. Jadi dulu waktu saya datang di 2019, satu Turkish lira itu masih senilai dengan 2.300 kalau nggak salah. 2.300 atau 2.400 lah, satu Turkish liranya. Dan sekarang memasuki tahun kelima saya di Turki, satu Turkish lira itu udah jatuh banget. Jatuhnya sampai di angka Rp2.000. Sekarang jadi 450. Dan kita nggak tahu ya ke depannya akan berkurang ataupun bertambah lagi gitu. Naik atau turun lagi gitu untuk kursnya ini. Nah, jadi untuk gambaran yang sekarang, apartemen itu ini dari perspektif saya pribadi, biaya hidup yang saya keluarkan, apartemen kita itu senilai 19.000. Jadi 19.000 Turkish lira. Tapi untuk apartemen lainnya ada yang sekitar 15 sampai 20.000. Dan dalam satu apartemen itu kita ada 4 sampai 6 orang. Jadi nanti mungkin biaya-biaya yang tadi itu bisa dibagi rata dengan jumlah penghuni apartemen. Kenapa tinggal di apartemen? Karena saya ingin tinggal bersama sesama mahasiswa Indonesia yang ada di Turki. Kalau misalkan kita ingin tinggal bersama sesama pelajar dari negara lainnya, saya sarankan untuk tinggal di asrama. Tapi kalau mau tinggal bersama sesama mahasiswa Indonesia, mungkin apartemen adalah pilihan yang paling tepat gitu. Selanjutnya ada tagihan listrik, gas, dan juga air bulanan. Mungkin senilai 1.500 sampai 2.000 Turkish lira. Terus ada wifi, terus ada transportasi umum. Nah, transportasi umum tadi semuanya bisa kita akses pakai satu kartu. Kartu tadi itu harga bulanannya 285 Turkish lira. Jadi dengan bayar segitu, kita bisa menggunakan akses transportasi umum sepuasnya dengan maksimal 200 kali tap untuk 1 bulan. Nah, selanjutnya ada internet pribadi, internet HP, kuota internet. Terus ada juga biaya untuk belanja bulanan, sekitar 1.000 TL atau 1.000 Turkish lira, khususnya untuk teman-teman yang masak lah. Nanti kalau di apartemen kan kita bisa masak ya. Jadi anggaplah belanja bulanannya itu sekitar 1.000 Turkish lira untuk beli beras, beli ayam, beli lauk-lauk lainnya, sayur, buah, dan lain-lain. Nah, apakah selesai di situ? Enggak. Ini justru kadang biaya lainnya itu terjadi pembengkakan di biaya lainnya. Apa aja sih? Di antaranya adalah belanja keperluan pribadi. Belanja keperluan pribadi ini kayak belanja baju, celana, jam tangan, eh, aksesoris lainnya. Itu tergantung lah seberapa konsumtif kita gitu ya dalam keperluan-keperluan pribadi kita. Terus juga untuk nongkrong, nongkrong, ngopi, makan di luar, makan di restoran. Nah, anggaplah itu. Terus jalan-jalan. Anggaplah teman-teman dalam setiap bulan itu mau jalan-jalan keluar kota ataupun ke destinasi yang agak jauh dari pusat perkotaan, pasti kan ada biaya jalan-jalannya gitu ya. Terus buat teman-teman yang tinggal di apartemen khususnya pasti ada biaya deposit dan juga komisi untuk pembukaan apartemennya. Terus ada pajak untuk pengurusan izin tinggal, lalu ada asuransi kesehatan, dan lain-lain. Nah, jadi sekiranya itu eh, hal-hal yang harus diperhatikan kalau misalkan kita mau hidup di Turki. Tadi ada tempat tinggal, transportasi, dan juga biaya hidup. Oke, selanjutnya adalah aktivitas. Aktivitas kita, khususnya saya ya di sini ada sekitar 3 lah, secara generalnya. Yang pertama pastinya adalah belajar, karena ini adalah tugas utama seorang pelajar untuk menyelesaikan studi. Terus yang kedua, organisasi. Karena saya suka berorganisasi, saya suka nyari relasi, saya suka mencari koneksi, terhubung ke sesama.
pelajar mancanegara lainnya ataupun sesama pelajar Indonesia di negara-negara lain, saya aktif berorganisasi sejak tahun pertama berada di Turki hingga sekarang. Eh, Organisasi di Turki lumayan banyak ya, teman-teman. Ada dari organisasi internasional, ada dari organisasi paguyuban kedaerahan, ada juga organisasi aktivis, ada juga organisasi netral atau yang biasa kita kenal dengan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Baik itu setingkat wilayah, setingkat negara, ataupun setingkat dunia, ataupun benua. Nah, jadi buat teman-teman yang khawatir kalau misalkan kuliah ke luar negeri itu nggak bisa aktif organisasi, eh, jangan risau karena Turki memiliki banyak potensi keorganisasian di dalamnya gitu ya. Kalau untuk di kampusnya sendiri gimana? Untuk di kampus itu nggak ada organisasi semacam BEM. Jadi emang di universitas itu tidak ada organisasi-organisasi seperti itu. Mungkin saya persingkat ya, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Yang terakhir adalah bekerja. Jadi bekerja ini kita biasanya manfaatin waktu libur yang ada 1 bulan sampai 3 bulan, entah itu sebagai eh, penjaga restoran, sebagai pelayan restoran, ataupun kerja di hotel, ataupun kerja di toko souvenir, atau kita juga bisa kerja sebagai tour guide, atau penerjemah, translator, atau juga kita bisa jadi eh, pekerja staf KBRI ataupun KJRI. Nah, jadi lumayan banyak lah, ataupun juga bisa freelance, atau bisa bekerja di perusahaan finance. Nah, tapi yang pasti adalah sebelum kita bekerja, pastikan kita harus menguasai bahasa yang ada di negara itu lebih dahulu. Gitu. Oke, next. Itu tadi ya, aktivitas-aktivitas saya selama berada di Turki. Nah, ini mungkin intinya yang paling inti gitu. Persiapan ujian masuk kuliah di Turki. Nah, eh, mungkin secara garis besarnya, ada 5 cara untuk bisa masuk berkuliah di Turki. Yang pertama itu ada beasiswa YTB. Beasiswa YTB ini adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Turki untuk semua jurusan, eh, dan akan mendapatkan fully funded, dan juga tempat tinggal kayak gitu. Nah, terus yang kedua beasiswa TDV. Beasiswa TDV ini sama juga diadakan oleh pemerintah Turki, tapi khusus untuk teman-teman yang mau mengambil jurusan ilmu agama atau ilahiyat. Nah, eh, sama ya seperti tadi, ini juga banyak fasilitasnya, antaranya adalah biaya pendidikan fully funded, terus ada asrama juga atau tempat tinggal, dan juga ada uang sakunya gitu. Sama YTB juga ada uang sakunya. Nah, selanjutnya ada ujian SIT. Ujian SIT ini ujian standarisasi Amerika yang diterapkan di beberapa universitas negeri di Turki. Terus ada juga ujian YOS. Nah, ini yang paling banyak ya diikuti oleh pelajar-pelajar dari luar negeri karena ini emang pintu masuknya untuk ujian mandiri di beberapa universitas negeri yang ada di Turki. Selanjutnya ada ujian mandiri seleksi berkas. Nah, untuk seleksi berkas ini ada di beberapa universitas negeri, tapi umumnya adalah universitas-universitas swasta kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak mengulik tentang YOS karena dari saya sendiri juga masuk dengan tes YOS gitu ya, ujian mandiri YOS. Jadi mungkin untuk yang lain-lainnya saya bisa terlalu banyak paparin lebih dalam. Untuk kesempatan ini saya akan banyak membahas tentang YOS. Nah, eh, YOS ini merupakan ujian yang diadakan oleh beberapa universitas negeri yang ada di Turki untuk
mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi di universitas tersebut. Dan pada umumnya dilakukan itu di Turki. Tapi emang ada beberapa univ yang memiliki kerjasama ke beberapa negara, sehingga mereka mengadakan ujian YOS tadi di negara yang bermitra dengan universitas tersebut. Mungkin salah satunya Istanbul University, tempat saya kuliah gitu ya. Karena saya dulu 2019 juga melakukan ujian YOS di Jakarta pada saat itu. Nah, eh, gimana cara untuk daftar YOS ini dan eh, bagaimana isinya dari ujian YOS ini? Ujian YOS ini itu terdiri dari matematika dan juga tes potensi akademik atau TPA dengan jumlah soal saat itu 80 soal, 30 soal matematika dan 50 soal TPA dan dengan durasi 120 menit. Ujian ini juga disediakan beberapa pilihan bahasa. Pada saat itu kalau saya nggak salah ingat ada Turki, bahasa Inggris, bahasa Arab, sama bahasa Rusia kalau nggak salah. Atau apa ya satu lagi. Pokoknya ada 4 bahasa saya lupa. Nah, mungkin pada saat itu saya memilih mengerjakan soal dengan panduan bahasa Inggris. Kayak gitu. Nah, eh, apa yang harus teman-teman lakukan untuk mempersiapkan ujian ini? Yang pertama pastinya adalah mengulik dan juga mengerjakan soal-soal YOS dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi biasanya emang ujian YOS tahun-tahun sebelumnya itu akan bisa diakses gitu untuk kita coba kerjakan dan kita ulik-ulik supaya kita punya gambaran soal yang sesuai dengan tahun selanjutnya itu akan seperti apa gitu. Soal yang paling relevan di tahun sebelumnya, setahun sebelumnya bisa kita jadikan acuan untuk ujian di tahun selanjutnya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kalau misalkan mau ngerjain soal, kan waktu kita itu cuma ada 120 menit ya. Kita bisa ngerjain soal yang paling mudah dulu atau yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Jangan kerjakan soal yang memerlukan waktu panjang atau membuang waktu kita untuk berpikir sehingga waktu kita banyak terbuang. Jadi eh, itu strategi umum ya sebenarnya yang sebenarnya sangat simpel tapi kadang kita terjebak di situ. Nah, selanjutnya adalah jangan jawab soal apabila tidak yakin bahwa itu benar. Kenapa? Karena kalau kita salah ngejawab, ada pengurangan poin. Jadi, kalau misalkan emang kita nggak tahu jawabannya, lebih baik nggak usah dijawab. Eh, Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa saya bisa memberikan tips seperti ini gitu? Karena mungkin teman-teman boleh cek kalau misalkan eh, banyak mahasiswa Indonesia khususnya yang nilai ujian YOS-nya itu di bawah rata-rata, bisa jadi 50 ke bawah gitu. Nah, pada saat itu nilai YOS saya sampai di angka 58. Nah, itu dibanding beberapa mahasiswa lainnya bisa dikatakan cukup tinggi pada saat itu. Nah, eh, kenapa saya bisa sampai angka segitu? Karena emang di soal-soal yang saya rasa saya nggak yakin saya bisa jawab, itu mendingan dikosongin aja daripada teman-teman lainnya yang banyak ngasal dengan pikiran siapa tahu jawabannya benar gitu. Jadi mending diisi daripada dikosongin nggak dapat poin mendingan diisi siapa tahu benar. Ternyata pada akhirnya nilai mereka itu banyak yang jauh di bawah rata-rata karena akhirnya jawabannya salah, nggak benar gitu. Nah, lalu yang terakhir, jangan lupa belajar yang giat, ulik soal yang benar. Kalau ngulik soal itu jangan cuma dihafal jawabannya, tapi juga diingat tata cara pengerjaan soalnya. Terus pastinya berdoa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, mungkin sekiranya itulah sedikit banyaknya tips untuk persiapan ujian YOS tadi. Nah, lalu ini yang terakhir mungkin ya pembahasan saya pada hari ini.
yaitu kelas persiapan bahasa Turki. Kelas persiapan bahasa Turki ini hukumnya wajib untuk teman-teman yang lulus melalui jalur YOS. Kelas persiapan bahasa Turki ini merupakan syarat wajib sebelum memulai perkuliahan. Kelas bahasa Turki terdiri dari 6 level, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, dan C+. C+ ini juga biasanya kita kenal dengan nama akademik Turkce. Nah, untuk penerima beasiswa YTB dan TDV tadi, biasanya diwajibkan untuk mengikuti kelas persiapan bahasa Turki ini hingga level terakhir atau C+, atau akademik Turkce ini. Nah, eh, untuk durasi pembelajaran setiap levelnya itu biasanya mencapai waktu sekitar 7 sampai 8 minggu. Berarti sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Eh, Teman-teman mungkin bisa membayangkan ya, karena ini ada 6 level, kalau misalkan waktunya per levelnya sekitar 7 sampai 8 minggu, berarti kita bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu 1 tahun. Dengan catatan, kalau tidak ada pengulangan dalam setiap levelnya. Dan mungkin saya harus memberitahu sekarang, supaya teman-teman misalkan nanti berangkat ke sini, betul-betul serius dalam kelas persiapan bahasa Turkinya. Banyak mahasiswa saat ini yang gagal di salah satu level tersebut sehingga terjadi pengulangan dalam mengikuti level. Misalkan eh, biasanya banyaknya di setingkat B1 ya, mulai banyak pengulangan. Di situ mereka nggak lulus ujian dan membuang waktu sekitar 7 sampai 8 minggu tadi. Yang mana mereka harus mengulang level tadi. Jadi setiap kalian mengulang level, kalian membuang 2 bulan waktu kalian. Jadi saya harap teman-teman yang nantinya lulus ke sini fokus dan serius dalam kelas persiapan bahasa tadi. Nah, eh, kalian itu bisa mulai kuliah kalau setidaknya minimal udah sampai ataupun udah lulus di level B2. Nah, dengan kita lulus di level B2, kita udah bisa mulai perkuliahan. Tapi kita akan terhenti di semester 4. Nggak bisa naik ke semester 5. Apabila teman-teman tidak melanjutkan level C1. Jadi untuk yang mau melanjutkan ke semester 5, kita harus memiliki sertifikat kelulusan level C1. Jadi dari semester 1 sampai 4 itu sambil berkuliah kita bisa mengambil satu level lagi gitu. Bisa sambilan lah. Jadi nanti di saat kita mau masuk ke semester 5, kita serahin ke universitas kalau misalkan kita udah lulus nih di level C1-nya. Gitu. Dan yang terakhir, biaya persiapan bahasa Turki ini berbeda dengan biaya kuliah. Jadi tetap harus membayar biaya semester. Jadi teman-teman mungkin yang nantinya selama 1 tahun pertama eh, harus membayar biaya persiapan bahasa Turki, kita tetap harus membayar biaya semesteran kuliah karena kita terhitung sudah terdaftar sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Jadi ada biaya tambahan kayak gitu. Nah, mungkin sekiranya itu ya, teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan eh, penyampaiannya terlalu panjang atau mungkin sampai ngantuk gitu ya teman-teman mendengarkannya. Tapi itu hal-hal yang saya rasa patut untuk diketahui oleh calon pelajar yang akan berangkat ke Turki. Mungkin sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya serahkan kembali ke Bang Alvar. Baik, terima kasih Kak Haritsa, sangat luar biasa, lengkap banget ya terkait tentang program kuliah di Turkinya. Tips and saya izin teman-teman ya, teman-teman silakan sediakan pertanyaannya. Nanti bisa di kolom chat ataupun di raise hand ya. Nah, saya ingin melengkapi terkait tentang proses masuk untuk kuliah di Turki ya. Tadi Kak Haritsa udah sampaikan ada beberapa poin. Diambil tiga besar teman-teman ya. Intinya kalau untuk masuk ke PTN Turki ada tiga jalur, jalur ujian, jalur berkas reguler, sama berkas jamin masuk. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk
Global dua mana sendiri tadi kan Kak Haris sudah bilang ya di mana ujian NIOS itu diselenggarakan di Indonesia ya nanti ada uh, ujiannya di Indonesia kalau kemarin tuh bulan Mei di tahun kemarin ya dan nilai ujian NIOS ini uh, bisa dipakai di berbagai kampus Kak Haritsa karena sekarang udah seragam ya udah dibersamain ujiannya seperti itu. Nah, tadi tips and tricks Kak Haritsa pun juga kita formulakan teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau ingin mempersiapkan ujian Yos bareng Global 2 mana, kita ada program bimbingan belajar online bersama mentor alumni PTN Turki, sama Mas Husnul itu alumni Uludah University teman-teman ya. Terus ada buku bank soal geometri bangun ruang, buku bank soal matematika dasar, software ujian tahun sebelumnya. Tadi kan Kak Haritsa juga ngasih tips tuh ya, sering-sering baca soal. Nah, kita udah kumpulin tuh soal-soalnya di berbagai kampus tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya tryout, analisis potensi bakat dan penjurus kuliah gitu ya, konsultasi, seminar peluang beasiswa dan bersempatan daftar jalur berkas. Dan ini adalah fasilitas yang teman-teman akan dapatkan ketika ingin berjuang nih untuk masuk Istanbul University melalui ujian YOS. Karena tadi ya poin pentingnya untuk masuk Istanbul University itu menggunakan ujian YOS seperti itu. Nah ini adalah program fasilitas ataupun benefit yang kalian bakal dapatkan bersama Global Edu Amanah. Nah, ini adalah alurnya tadi ya, Kak Harisa juga udah bilang, Ya, infokan, bimbingan, nanti mengisi formulir. Kita juga ada bimbingan belajar YOS-nya ya. Nah, ini beberapa alur yang kita buat teman-teman ya, sampai nanti keberangkatan. Untuk tahun 2025, keberangkatan itu bulan September tahun 2025. Nah, kemarin Alhamdulillah ada yang sudah berangkat di bulan September ini. Buat teman-teman yang hari ini mungkin gap year atau yang baru lulus SMA masih bisa daftar 2024 atau yang 2025 juga bisa daftar. Nah, ini beberapa fasilitas yang kita berikan ya. Ada reguler, ada eksekutif, reguler 48 jam, eksklusif 100 jam. Nah, tadi fasilitasnya yang saya informasikan dan beberapa alumni ya, ada kelasnya Kak Haritsa nih ya. Sampai ada yang kedokteran di Istanbul University dan nanti tutornya adalah Kak Husnul Maulana. Seperti itu. Nah, kita juga bikin buku bank soal nih Kak Haritsa nih untuk memberikan gambaran teman-teman melatih supaya mudah mengerjakan soal-soal YOS karena harus terbiasa masih jauh banget waktunya tapi harus dari sekarang persiapinnya. Nanti juga teman-teman bisa dapatkan bukunya di Global Edu Amanah ya. Nah, ini untuk jalur berkas bedanya apa? Tanpa ujian, bedanya itu ya tanpa ujian, hanya melampirkan nilai ijazah. Nanti juga bisa Global Edu Amanah bantu teman-teman yang informasikan hal-hal yang update ya, hal-hal yang update terkait tentang kampus yang sedang buka teman-teman. Nah, nanti juga teman-teman bisa bareng sama Global Dua Mana. Nah, ini adalah beberapa fasilitas dari jalur berkas seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau memang nanti merasa nilai bagus di atas 80 atau 90 bisa menggunakan jalur berkas seperti itu. Nah, yang terakhir adalah jalur dijamin masuk karena ada kuota khusus ya buat teman-teman bersama Global Dua Mana. Jadi kita udah punya kuota khusus nih. Ya, biasanya ini di pilihan-pilihan terakhir seperti itu. Nah, ini beberapa fasilitas dari Global Dua Mana yang pasti tadi kurang lebih eh, yang diinformkan sama Kak Haris, teman-teman nanti akan belajar bahasa Turki dulu sebelum berangkat, nanti ada bimbingan belajar dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada dua pertanyaan nih Kak Haritsa, ya. Ada dua pertanyaan dari Kak Ina dan Kak Fahem. Ya, nah sedikit sebelum masuk ke pertanyaan dua ini, nah teman-teman silakan berkunjung ke website kuliahditurki.co.id ya teman-teman ya. Ini websitenya jangan sampai ketukar. Nah, nanti teman-teman silakan scroll ke bawah, tinggal pilih mau paket yang mana seperti itu ya. Paket ujian YOS, paket OYSCM ataupun paket berkas ya di website kuliahditurki.co.id. Sip. Oke, teman-teman masuk kita ke sesi tanya jawab ya. Yang mau nanya langsung juga boleh ya nanti raise hand aja. Nah, ini ada Kak Ina Karisma nih Kak Haritsa nih. Kak, menurut ya. kakak, pengalaman kakak sendiri nih berapa lama bisa berbahasa Turki dan berapa lama melawan homesick? Tadi kan ada tuh ya tantangan tuh ketika sampai di Turki. Silakan Kak Haritsa. Oke. Izin menjawab ya. Kalau untuk pertanyaan berapa lama bisa bahasa Turki? Eh, kalau untuk dikatakan sefasih mungkin bahasa Turki itu bahkan sampai sekarang itu belum sefasih itu juga gitu ya. Jadi bahasa Turki ini emang ada beberapa tingkatan ya, teman-teman.
Jadi dengan kita lulus tadi di kelas persiapan bahasa tadi yang ada 6 level dari A1 sampai J plus, C plus tadi, itu tuh setidaknya kita udah menguasai lah bahasa keseharian yang ada di Turki. Kita udah menguasai gimana kita ngobrol, gimana kita mengenalkan negara kita, misalkan bertemu dengan orang-orang asing, terus gimana kita bisa tawar-menawar di pasar, gimana kita bisa bernegosiasi dengan lembaga-lembaga, institusi, ataupun teman di kelas, atau guru, dosen, dan lain sebagainya. Nah, sampai di situ. Itu gunanya kita mengikuti kelas persiapan bahasa Turki. Lalu masuk ke perkuliahan. Ternyata ada struggle baru di perkuliahan, di mana bahasa-bahasa akademik yang digunakan itu tidak kita temui di kelas persiapan bahasa Turki tadi. Misalkan saya kuliah jurusan bisnis administrasi. Eh, Ternyata istilah-istilah ekonomi, istilah-istilah dalam bisnis, istilah-istilah dalam keilmuan di bidang ekonomi tadi, itu nggak pernah saya temuin di kelas persiapan bahasa Turki. Which is kita harus belajar lagi sendiri, kita harus ngulik-ngulik lagi sendiri, kita harus nyari kosakata baru lagi sendiri. Nah, itu yang memang benar-benar inilah harus kita pelajarin secara otodidak kayak gitu. Nah, terus misalkan teman-teman selesai di perkuliahan, teman-teman mulai masuk ke dunia bisnis ataupun pekerjaan, di mana misalkan kita harus menjadi, mungkin saya ya, beberapa ataupun teman-teman di lingkungan ada yang jadi translator, ada yang jadi tour guide. Nah, kita harus terbiasa dengan secara spontan mentranslatekan dari bahasa Indonesia ke Turki ataupun dari bahasa Inggris ke Turki kayak gitu. Jadi itu satu level tersendiri lagi di mana kita harus menguasai bahasa dan juga menyampaikan secara spontan gitu demi kepentingan orang lain kayak gitu. Karena kan kita kerja. Nah, masuk lagi ke tingkat selanjutnya adalah kalau misalkan kita berorganisasi, eh, kita akan eh, belajar bahasa diplomasi, ketemu yayasan-yayasan, ketemu dengan eh, lembaga ataupun komunitas kepemudaan Turki, ketemu dengan pemerintah setempat, pemerintah Istanbul, ataupun pemerintah kepemudaan Turki. Nah, di situ kita harus menguasai tingkatan baru lagi. Di situ kita harus bisa berbicara dengan formal, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, terus hmm, ya bahasa diplomasi lah intinya gitu. Terus masuk lagi ke tingkat selanjutnya, di mana kayak misalkan saya sekarang eh, kan kerja juga ya di bawah SK KBRI sebagai, tadi mungkin saya udah mention sebagai staf perlindungan WNI. Nah, di situ kita akan sering berurusan dengan aparat keamanan setempat kayak polisi, terus juga bahkan sampai ke tingkat pengadilan. Nah, di situ ada lagi tingkatan baru gitu. Jadi memang kalau untuk dibilang menguasai bahasa Turki sampai benar-benar hatam, enggak gitu, belum. Bahkan sampai 5 tahun saya di sini tuh belum. Tapi setidaknya untuk eh, sehari-hari ngobrol perkuliahan, ya mungkin sekitar 2 tahun itu baru bisa benar-benar setidaknya inilah ngobrol dan lain-lain itu lancar. Apalagi kalau misalkan saya ini ya dari awal itu tinggalnya di apartemen. Jadi kita emang serumah ketemunya orang Indonesia lagi. Jadi emang bahasa Turki itu digunakan hanya saat di luar rumah. Kalau di rumah yang ngobrolnya pakai bahasa Indonesia lagi. Mungkin teman-teman yang nanti memutuskan untuk tinggal di asrama itu akan lebih cepat dalam menguasai bahasa Turki. Karena mau nggak mau nanti selama berinteraksi di asrama juga menggunakan bahasa Turki tadi. Jadi silahkan pilihan teman-teman bagaimana untuk strateginya untuk bisa menguasai bahasa Turki tadi. Apakah mengorbankan setahun pertama
untuk tinggal di asrama atau selama 2 tahun pertama tinggal di asrama, baru tahun selanjutnya di apartemen, supaya setidaknya bisa lancar dulu bahasa Turkinya, baru tinggal sesama orang Indonesia. Atau dari awal mau tinggal sama orang Indonesia, tapi mungkin bisa diakalin lah, entah buat kesepakatan sesama anak rumah, kalau misalkan di rumah itu harus ngomong setengah Turki setengah Indo kayak gitu, atau apapun itulah kesepakatan yang teman-teman bisa lakukan. Selanjutnya tadi apa ya, eh, berapa lama melawan homesick. Nah, karena ini kebetulan kalau dari saya sendiri, dulu pernah ya sebelum berangkat ke Turki ngerantau eh, selama 2 bulan ke kampung Inggris gitu ya, waktu itu Kediri. Jadi eh, di situ benar-benar ngerasain homesick untuk pertama kalinya gitu. Saya tadi kalau teman-teman lihat biografinya tinggalnya di Medan. SD, SMP, SMA juga di Medan. Untuk pertama kalinya ngerantau ke Kediri sendiri selama 2 bulan. Nah, di situ rasa homesick saya tuh benar-benar inilah, benar-benar campur aduk di situ. Nah, setelah itu baru berangkat ke Turki. Di saat berangkat ke Turki, karena udah pernah ngerasain selama 2 bulan yang sulit di Kediri, di Turki itu saya bisa lebih mengatasi gitu homesick yang saya rasakan. Jadi kalau untuk homesick saya nggak terlalu inilah, nggak terlalu struggle di situ untuk bisa berjuang melawan homesick, karena kayaknya jatah homesick saya udah habis sebelum berangkat ke Turki waktu ngerantau ke Kediri tadi, kayak gitu. Tapi untuk komunikasi, misalkan teman-teman ngerasa homesick, insya Allah komunikasi gampang kok, kita bisa teleponan setiap hari dengan keluarga, bisa video call tiap hari. Karena di sini nggak kayak Cina ya. Kalau Cina kan mungkin kita notabene-nya pakai WhatsApp ya untuk komunikasi. Di Cina kan ada pemblokiran, jadi kita emang harus pakai aplikasi tertentu. Nah, kalau Turki ya kurang lebih semua aplikasi itu aksesnya samalah dengan Indonesia. Jadi kita masih bisa terhubung dari WhatsApp, dari Instagram, dari Facebook, eh dari aplikasi lainnya juga kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, makasih Kak Haritsa tadi. Lanjut ya, ada yang mau nanya langsung nih. Saya kita ngeduluin yang bertanya langsung nih. Ada Kak Oh Aira ya, nih, silakan. ya Kak Bang. Aira mau bertanya langsung dengan Kak Haritsa. Halo Kak Aira. Halo Oke, Kak, silakan. Oke, Kak Aira dari mana? saya dari Bangka Belitung Kak. Oke, Bangka Belitung. Siap. Gimana? Silakan Kak Haritsa bertanya ke Kak. Pertanyaannya, apakah ada komunitas atau perkumpulan mahasiswa Indonesia di Turki yang sering mengadakan acara sosial atau budaya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Aira dari Bangka Belitung nih. Nanya ya, tadi gimana nih Kak aktivitas diaspora ya di Turki terkait kebudayaan nih? Silakan. Oke. Jadi buat teman-teman yang merupakan aktivis sosial kemanusiaan dan juga kebudayaan, jangan khawatir karena Turki itu banyak banget kegiatan seperti itu yang bisa mewadahi teman-teman. Eh Apa ya? Mungkin ini salah satu contoh terdekat ya. Saya saat ini sedang ngehandle suatu event namanya tuh Pasar Senggol Turki. Event ini tuh merupakan event yang diadakan oleh diaspora Indonesia di Turki, eh, untuk memperkenalkan UMKM Indonesia dan juga kebudayaan Indonesia di Turki itu sendiri. Jadi eh, kita juga nge-approach dari teman-teman Asia lainnya seperti Malaysia, Brunei, dan juga Filipina, Thailand juga ada, yang mana itu dipimpin oleh diaspora Indonesia gitu. Di kegiatan itu juga kita mengundang banyak kedutaan besar dari berbagai negara yang ada di Turki untuk hadir dan juga eh, memperkenalkan budaya Indonesia ke mereka, seperti itu. Kegiatan ini akan kita adakan di akhir September ini, dan ini udah masuk tahun ketiga, dan tahun-tahun sebelumnya itu bahkan mencapai 3.500 orang pengunjung kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh kecil gitu ya untuk kegiatan sosial kebudayaan
yang ada di Turki. Masih banyak kegiatan lainnya eh, kayak pentas seni, terus ada juga Indonesia Culture Day. Nah, di Indonesian Culture Day itu kita memperkenalkan tarian dari berbagai provinsi, kayak tarian dari Aceh, tarian dari Sumatera Utara, tarian dari Riau, tarian Jawa, Papua bahkan. Nah, jadi itu kegiatan yang banyak diadakan oleh mahasiswa-mahasiswa di sini untuk sebagai salah satu bentuk upaya diplomasi mengenalkan budaya Indonesia ke teman-teman sesama mahasiswa luar negeri ataupun masyarakat lokal. Nah, jadi ya jangan khawatir lah buat teman-teman yang mau untuk mengeksplor diri, mengeksplor diri di bidang itu, insya Allah Turki salah satu tujuan yang pas untuk bisa berkecimpung di hal-hal seperti itu. Semoga menjawab. Oke, Terima kasih, Kak. sama-sama Kak Ira Oke. dari Bang Fabrik itu. Sip. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan di kolom chat lagi. Tadi ada Kak Ine udah, Kak Fahem tadi untuk soal-soal nanti kita bisa bantu ya dari Global Edu Amanah. Kita akan bantu untuk memberikan buku Bang Som maupun soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya dari berbagai kampus. Seperti itu. Kalau Kak Oh ya, Kak Haritsa ini adalah mahasiswa Istanbul University ya, jurusan Business Administration. Oke, Kak Tania nih, Kak, kalau tinggal di asrama, kira-kira biayanya lebih besar daripada tinggal di apart atau gimana? Silakan Kak. Oke, untuk tinggal di asrama, tadi kan asrama itu kita kelompokkan jadi tiga ya. Ada asrama pemerintah, ada asrama swasta, ada asrama agama. Kalau misalkan asrama pemerintah, itu biayanya pasti lebih murah. Tapi itu kan biasanya merupakan award beasiswa yang menerima tanggungan dari pemerintah. Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa mandiri, untuk bisa apply tinggal di asrama pemerintah, bisa, tapi emang peluangnya sedikit lebih kecil. Karena pastinya teman-teman yang mendapatkan beasiswa akan lebih diprioritaskan. Baru nanti kita yang apply di luar itu, kalau masih ada sisa seatnya atau kuota ininya kamarnya, barulah kita bisa tinggal di situ. Nah, terus selanjutnya ada asrama agama. Kalau asrama agama ini biayanya juga lebih kecil, sama kayak asrama pemerintah tadi. Eh, tapi emang ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Dan biasanya asrama agama ini banyaknya hanya untuk cowok. Untuk cewek itu jarang ya, jarang banget. Ada paling cuma satu dua. Dan untuk yang cowok tadi, ya itu tadi ada ketentuannya kayak harus ikut kelas agamanya, kelas pembelajaran ilmu agama dari asrama tadi, terus harus ikut kelas eh, mungkin ada waktu-waktu tertentu yang harus udah pulang di apartemen, di asrama maksudnya. Terus nanti setiap bulannya ada ujiannya juga. Nah, jadi memang lebih murah, tapi ada ketentuan yang harus kita patuhi sesuai dengan asrama apa yang kita masuki tadi. Nah, terus selanjutnya ada asrama swasta. Kalau asrama swasta ini lebih mahal dari apartemen, biaya per orangnya. Misalkan tadi saya sebut, kalau kita tinggal di apartemen, biayanya 5.000 lira per apartemen. Which is kita bisa nentuin sendiri kita per apartemen mau tinggal berapa orang. Mau berempat, mau berlima, dengan risiko ya jadi lebih sempit. Cuma ya kita bisa ngepres biaya apartemennya dari situ. Misalkan tadi harga 15.000 kita bagi berlima jadi 3.000 lira per orang. Tapi itu belum sama tagihan listrik, air, gas, dan juga uang belanja bulanan. Nah, kalau misalkan kita tinggal di swasta, asrama swasta itu biasanya harganya mahal atau enggaknya tergantung kita sekamar mau sendiri kah, sekamar mau berdua kah, atau sekamar mau berempat. Nah, kalau sendiri pastinya lebih mahal, bisa sampai 15.000 lira itu per orang. Tapi kalau di asrama itu kita udah nggak perlu mikirin makan, karena makan pasti udah ada, makan pagi, siang, sore, malam. Nggak perlu mikirin cucian, karena baju
pasti juga udah dicuciin. Terus nggak perlu mikirin tagihan air, listrik, gas, dan wifi karena pastinya itu udah included di situ. Jadi emang biayanya lebih mahal tapi semuanya udah terfasilitasi. Tapi ya biasanya karena itu asrama Turki berarti makanan yang disediakan juga makanan Turki. Sedangkan kita yang tinggal di apartemen biasanya pasti lebih sering masak makanan Indonesia kayak gitu. Jadi biaya tinggal di asrama swasta itu jauh lebih mahal dibanding apartemen. Tapi semuanya udah difasilitasi dan kita tinggal tidur aja lah, bawa koper tidur gitu di asrama swasta ini. Semoga ngejawab ya. Siapa tadi? Tania ya. Ah, Ya, itu ya teman-teman perbandingannya ya. Nanti juga untuk tempat tinggal, ah, Global Indo Amanah akan bantu carikan tempat tinggalnya. Tinggal pilih tuh tadi sesuai dengan Karit bilang, mau di apartemen, di asrama swasta, asrama keagamaan, silahkan. Seperti itu ya. Kelebihan kekurangannya ada, ya tergantung. Ataupun ingin tahun pertama di asrama dulu deh, biar ya, uh, bahasa Turkinya lancar gitu juga ya Karitsa ya. Nanti ya, tahun benar kedua benar pindah benar. itu nggak masalah banget, udah hal biasa seperti itu. Benar Nah, benar. betul ya. Nah, untuk jalur berkas apa aja yang harus dipersiapkan? Baik, untuk jalur berkas teman-teman, nanti teman-teman tadi bisa berkunjung ke website kita ya di kuliahditurki.co.id. Sedikit saya simulasikan teman-teman ya. Ya intinya sih jalur berkas itu yang diutamakan ada nilai raport teman-teman seperti itu ya. Nanti teman-teman ke website ini terus nanti bagian berkas. Nah, ya beberapa kemarin udah ada yang buka, teman-teman udah ada yang tutup juga, seperti itu ya. Yang pasti sih ini persyaratannya nih, ya persyaratannya seperti itu. Nah, intinya nilainya itu di bawah di atas 7,5 seperti itu teman-teman ya silakan. Nah, ini persyaratannya dan udah banyak teman-teman yang keterima di jalur berkas. Ya intinya sih nilai raport. Ada juga beberapa kampus yang tadi menggunakan nilai ujian YOS. Makanya sih kalau sekarang baiknya sih kita ngelempar jaring seluas-luasnya teman-teman ya. Saya arahkan rekomendasi teman-teman ikut ujian YOS terlebih dahulu karena nggak rugi. Karena teman-teman yang di sini pun juga keterima ada beberapa yang keterima dari nilai ujian YOS-nya. Seperti misalnya Kak Izar nih keterima di Ankara Social Bilima University menggunakan nilai ujian YOS tanpa harus ikut tes lagi. Seperti itu. Jadi nilai ujian YOS itu kayak nge-markup nilai teman-teman di pendaftaran. Ya, seperti itu. Oke, untuk Ankara dari kota Ankara ya, Kak Wening ya. Jadi kebanyakan tuh kampus-kampus negeri ya, Kak Aris ya, kayak Istanbul kan, Ya, Istanbul University ada di kota Istanbul, Ankara University ada di kota ya, Ankara, Sakarya University ada di Sakarya. Jadi kebanyakan nama-nama ya. kampus negeri itu nama-nama kota di di Turki seperti itu. Oke ya. Betul. Untuk visa lagi-lagi insya Allah visa itu adalah tanggung jawab dari Global Dua nanti teman-teman sebelum berangkat kita akan ada pembuatan visa studi seperti itu ya. Nah, apakah ada gambaran untuk ujian YOS? Ya, gambarannya itu tadi untuk ujian secara umum saya sampaikan di sini, Kak Wening ya. Nggak apa-apa nanti biar ada gambaran secara umum nih. Gambaran secara umumnya, teman-teman nanti ujian YOS itu adalah untuk masuk PTN Turki ya. Ujiannya diselenggarakan di Indonesia dengan tipe soal tadi pilihan ganda berbahasa Inggris. Materinya kurang lebih 80 soal, 120 menit tadi ya Karissa Ya, sampaikan betul. ya. Nanti kalian akan memilih mengikuti ujian dan nilai ujiannya didapatkan bisa daftarkan di berbagai kampus. Seperti itu. Jadi satu kali ujian ya, nilai ujian YOSA itu bisa di berbagai kampus, didaftarkan di Istanbul, di Ankara, di Sakarya, di Dumlupina, di berbagai kampus-kampus negeri lainnya. Nah, ujiannya itu terdiri dari matematika dasar, geometri bangun ruang, dan tes potensi akademik TPA. Ya, kurang lebih ujiannya seperti itu. Nah, nanti dari Global Dua mana supaya kalian ada gambaran ya, kita akan ngasih bimbingan belajar, kita ngasih buku bank soal, geometri bangun ruang, buku bank soal matematika dasar, sovel ujian tahun sebelumnya, plus tryout untuk mengukur teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang belum tahu tentang jurusan, nanti juga kita akan ada analisis potensi bakat dengan sidik jari teman-teman ya, untuk mengetahui jurusan kuliah sesuai dengan bakat kalian. Nah, nanti juga silahkan teman-teman konsultasi lebih bareng Global Dua mana
Plus nanti juga ada seminar peluang beasiswa Turki kan tadi ya, beasiswa yang udah disebutin sama Kak tadi ada beasiswa ETB, beasiswa yang famous tuh beasiswa ini Erasmus ya, Karits ya. Iya, benar-benar. Beas- Erasmus tuh kan nanti kalian bisa study exchange ke negara Eropa Pertukaran lainnya pelajar. dan betul-betul pertukaran pelajar ya ke negara Eropa lainnya. Ya, Seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman daftar eh, di Global 2 mana tadi ya, di website yang bagian ini. Ya, ini teman-teman. Silakan diklik nanti teman-teman bisa baca-baca nanti bisa daftar di sini. Nah, ini berbagai nanti ada kurang jelas nanti saya pajang info yang sama Kak Rais nanti juga silakan saya bisa pajang juga videonya sama Kak Haritsa biar teman-teman makin paham nih ya. Dan tadi semuanya kita bantu sampai tadi tempat tinggal pun juga kita uh, carikan teman-teman seperti itu ya. Oke, sip. Kalau untuk jurusan kuliah itu semuanya ada. Nah, kayak contoh misalnya ya, ini untuk jurusan kuliah, nih yang di bagian news ini nanti teman-teman klik nih Istanbul University. Nah, ini kampusnya Kak Haritsa nih. Nah, tadi Global 2 mana coba bantu untuk menginformasikan jurusan-jurusannya teman-teman. Ya, teman-teman scroll ke bawah. Nah, nanti ada nih. Ya, seperti itu. Jurusannya Kak bisnis is bisnis. Nah, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman. Tuh di bawah ya. Nah, business administration ya, seperti ya, itu. Nah, ini banyak. Silakan teman-teman bisa pilih. Nanti kalau untuk SPP biayanya berapa, update-nya nanti teman-teman silakan WhatsApp ke adminnya, ke free konsultasi. Nah, ini ada kuota, ada SPP-nya seperti itu ya. Silakan teman-teman berkunjung ke kuliah di turki.co.id, jangan ketukar websitenya yang .co.id seperti itu. Oke ya. Sip teman-teman. Eh, sudah makin malam makin seru biasanya Kak Aritsa. Tapi karena malam ya. ya di sini sudah jam setengah 10, OTW setengah 10 ya jam 9 masih sih. Buat teman-teman sekali lagi nanti yang kurang informasi lebihnya bisa berkunjung ke website kita ataupun menghubungi saya ya di admin yang tertera di formulir. Baik, Kak Aritsa, kita di penghujung teman-teman nanti kita foto bareng dulu sama Kak Aritsa ya buat kenang-kenangan. Ya, jangan live dulu, nanti kita on kayak mungkin Kak Aritsa terakhir bisa kasih closing statement nih buat kita semua supaya makin semangat dan bisa nyusul Kak Aritsa ke Istanbul University. Silakan Kak Aritsa. Oke, buat teman-teman yang akan melanjutkan studi ke luar negeri, sekali lagi saya tekankan bahwasanya eh, tidak ada yang mudah untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Mungkin sekarang teman-teman di Indonesia bisa mendapatkan banyak akses bantuan, tapi balik lagi kita tetap harus punya basic tadi apa riset. Jadi teman-teman harus terbiasa untuk ngeriset, mencari data, mencari informasi. Jangan hanya apapun menerima, tapi juga harus mencari sendiri gitu. Nah, setelah itu, kalau misalkan teman-teman emang sudah matang untuk punya plan ke luar negeri, jangan gampang menyerah kalau misalkan terjadi kendala ataupun hambatan selama proses pendaftaran. Karena teman-teman percayalah kalau udah sampai di luar negeri, kita bakal banyak banget nemuin rintangan ataupun apa ya hal-hal yang bisa membuat kita kalau misalkan tidak punya mental yang kuat, rasanya itu pengen balik aja langsung ke Indonesia gitu. Jadi percuma teman-teman udah berangkat, udah sampai di luar negeri, tapi karena kita akhirnya nggak kuat dan nggak punya semangat juang ataupun motivasi yang tinggi untuk bisa tetap stay di Turki ataupun di negara manapun, ya pada akhirnya kita akan balik lagi tanpa membawa hasil apapun kayak gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat, kuatin basic riset ataupun mencari data, jangan biasakan menerima segala hal secara mentah ataupun cuma-cuma. Periksa lagi kebenarannya, teliti dalam segala hal, kuatkan mental, jangan gampang menyerah, jangan cepat eh, kecewa dengan hasil misalkan suatu saat menemui rintangan ataupun kegagalan di tengah jalan, tapi coba lagi, pokoknya sampai kalian bisa sukses dan juga mencapai apa yang kalian inginkan, jangan pernah berhenti ataupun mundur ke belakang. Mungkin itu aja, Kak. Wih, teman-teman ya jangan pernah berhenti dan mundur ke belakang. Selalu semangat ya optimis untuk bisa Siap. kuliah di Turki teman-teman ya.
Betul. Mumpung masih panjang waktunya ujiannya, dari sekarang udah harus dipersiapkan. Baik, teman-teman silakan on Siap. cam kita akan foto bareng bersama Kak Arits. Kamu sebelum itu kita berdua dulu Kak Arits boleh foto bareng? Sip. Oke, siap, siap Bang. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Oke, silakan teman-teman on cam terlebih dahulu. Kita akan foto bareng bersama Kak Harits. Ya, semoga teman-teman yang di sini bisa lanjutin nih karena kita nggak tahu teman-teman dulu mungkin Kak Haris juga sering ikutin seminar kuliah di Turki gitu kan ya. Hmm. Alhamdulillah sekarang jadi narasumber teman-teman nanti juga ya yang rutin ikut seminar kuliah di Turki nanti bisa jadi narasumber di tahun depannya tandanya jadi mahasiswa Turki. Siap, oke ya. Itu kan ketiga teman-teman semua. Kita foto bareng. Tiga, dua, satu. Oke, ntar sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, dengan dokumentasi ini mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Semangat teman-teman, terima kasih sudah bergabung sama Global Dua Mana. Kita doakan juga Kak Haris bisa selesaikan pendidikannya, nanti entah bisa Amin, amin berkarir ya di Allah. Turki, di Eropa, atau Amin. balik ke Indonesia, ataupun studi lanjut lagi di Turki maupun di negara-negara lain. Dan Kak Haris doain kita juga ya, semoga kita bisa lanjut kuliah Siap. di Turki nih, nyusul Kak Haris. Ya, amin ya. Amin. Sekali lagi terima Ditunggu, kasih buat Kak ditunggu Aira. teman-teman semua di Turki. Yes, kita justru Kak Aris ya. Makasih buat Kak Aira, Kak Ali, Kak Rofik, Kak Wening ya, Kak Tania, Kak Muhammad, dan Kak Fahem udah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih. Saya kurederim kepada Kak Haris, teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih Kak Haris. Sama-sama, Makasih Kak Rijai Derim. Derim. Asik, Aris. Rijai Derim. Ya, Derim.